Selamat pagi semua. Mari kita mempersiapkan batin kita untuk merayakan misa pagi ini. Pagi ini kita merayakan pesta Santo Barnabas Rasul. Kita meminta Santo Barnabas untuk mendoakan kita semua, secara khusus mendoakan para uskup. Intensi yang kita perlu doakan pagi ini, selain intensi kita masing-masing, mendoakan bagi mereka yang sakit, untuk Ibu Yuli, Konfrater SPD, dan juga anggota siraman rohani yang sakit, dan juga untuk mereka-mereka yang lanjut usia, orang tua kita. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita, Bapak Stefanus Lamet Tarman Hadi, ayah dari Romo Didik CM, juga Nenek Lambertus Leok, 1 tahun kematiannya. Kita juga berdoa mohon berkat untuk Bapak Agung Widakdo yang mengurus penjualan tanah dari Bapak Purwo dan Ibu Wiwik. Berdoa untuk mereka yang juga alami masalah tanah, semoga urusannya dapat diselesaikan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk orang yang selalu murah hati membantu sesama, secara khusus untuk para penderma kami. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merayakan perjamuan Kristus, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nanti umat menjawab, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Bapa, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kami, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi dan kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan penuh Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan
sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Barnabas Rasul. Rupanya Santo Barnabas mengingat apa yang dikatakan Yesus, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Sesudah Roh Kudus turun, ia pergi ke Antioquia. Dan di sana dia berhasil mengajak orang, meyakinkan orang untuk percaya kepada Kristus. Dan yang sangat menarik pada waktu itu, dia mendengar bahwa Paulus yang sebelumnya disebut Saul bertobat. Dan dia pergi mencarinya. Dan didapatinya, lalu dibawanya ke Antioquia. Kita bisa bayangkan, Saulus yang kemudian namanya berubah menjadi Paulus, yang awalnya mencari pengikut Kristus, orang Kristen, dibunuhnya. Kita ingat Stefanus, Saulus waktu hadir, tapi kini dia bertobat. Dan Barnabas, dia begitu berani mendekatinya dan mengundangnya untuk datang ke Antioquia, dan keduanya bekerja bersama. Dan selanjutnya Barnabas inilah yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul yang lain di Yerusalem. Itulah pekerjaan, keberanian dari seorang rasul, Barnabas. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ikutilah apa yang sudah ditunjukkan, dicontohkan oleh rasul ini, Barnabas, untuk mendekati orang yang sudah bertobat. Mungkin kadang-kadang kita juga mengalami yang sama. Di lingkungan kita ada yang bertobat, tetapi kita masih takut untuk mendekati mereka. Barnabas hari ini memberi contoh yang baik kepada kita
untuk mendekati orang-orang macam ini dan meneguhkan mereka dan membawa mereka kepada gereja agar bersama mereka bisa meneruskan karya pewartaan Injil Kristus. Karena itulah yang diajak oleh Yesus Kristus untuk kita semua. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kita mohon Santo Barnabas untuk mendoakan kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Ialah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah kiranya roti dan anggur sajian kami ini. Semoga cinta kasih kami kepadamu berkobar seperti cinta kasih yang mendorong Santo Barnabas membawa terang Injil kepada para bangsa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah memberi gerejamu dasar yang kokoh dalam diri para rasulmu, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiranmu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau segenap hati dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti,
mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu secara khusus kepada mereka yang sakit dan juga untuk mereka yang selalu sensitif peka terhadap sesama yang kekurangan. Kami berdoa secara khusus para penderma kami yang selalu membantu kami, dan juga mohon bantuan khusus kepada Bapak Agung Widakdo yang mengurus penjualan tanah dari satu keluarga, Bapak Purwo dan Ibu Wiwik. Dan berdoa mohon berkat untuk semua anggota asrama rohani di mana saja mereka berada. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang meninggal. Secara khusus kami ingat Bapak Stefanus Lamet Tarman Hadi dan Nenek Lambertus Leok. Dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul, secara khusus Barnabas, dan semua orang kudus dari masa ke masa. Kami ingat Anut Jansen, Joseph Rana Demet, Maria Helena, Josefa, dan SPD Martyrs, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Mengenai semoga percampuran tubuh dan darah Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus secara jasmani, saya mengajak kalian semua yang hadir secara rohani dalam misa ini lewat YouTube untuk berdoa bersama, mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami telah menerima jaminan hidup abadi pada peringatan Santo Barnabas Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, semoga apa yang kami rayakan dengan menggunakan lambang, kelak kami alami pula dengan nyata. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Sujud kepada. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai, Flores NTT.